Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lara Nauli Lubis dari Prodi Ilmu Ekonomi di Universitas Negeri Medan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang pendidikan kewarganegaraan global atau Global Citizenship Education atau yang disingkat GCE. Nah, berdasarkan hasil Critical Journal Review dari artikel karya Quentin Mayre yang berjudul Towards an Historical Sociology of Global Citizenship Education Policy in Australia. Nah, pertama kita mulai dari latar belakangnya. Pendidikan kewarganegaraan global saat ini tuh sudah menjadi isu yang penting dalam dunia pendidikan. Hal ini itu dipengaruhi oleh berbagai perubahan global seperti globalisasi ekonomi, meningkatnya migrasi internasional, serta munculnya isu lintas negara seperti perubahan iklim dan hak asasi manusia. Nah, perubahan ini tuh didorong pergeseran konsep kewarganegaraan dari yang awalnya bersifat nasional menjadi global. Namun teman-teman, sebagian besar penelitian sebelumnya hanya berfokus pada kondisi saat ini tanpa melihat bagaimana perkembangan GCE di masa lalu. Akibatnya, hubungan antara globalisasi dan munculnya GCE sering sekali kurang kuat secara analisis. Oleh karena itu, artikel ini mencoba menjelaskan perkembangan GCE menggunakan pendekatan konsep sosiologi historis. Selanjutnya, kita akan masuk ke tujuan penelitian dari artikel ini. Nah, penelitian ini ingin menjawab teman-teman pernyataan utama, mengapa sih GCE baru menjadi kebijakan penting di Australia sejak abad ke-20? Nah, selain itu, penelitian ini juga melihat bagaimana perubahan model kewarganegaraan dan kondisi global mempengaruhi kebijakan pendidikan. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penulis menggunakan metode sosiologi historis. Nah, metode ini membandingkan kondisi sosial dan kebijakan dalam beberapa periode waktu. Dalam penelitian ini, sejarah Australia dibagi menjadi 3 periode utama. Pertama, periode pertama adalah akhir abad ke-19 hingga Perang Dunia II. Nah, pada masa ini itu pendidikan kewarganegaraan global itu masih sangat lemah. Meskipun sudah ada upaya internasional seperti pembentukan Liga Bangsa-Bangsa, tetapi banyak hambatan seperti dominasi imperialisme Inggris, rasisme, serta identitas kewarganegaraan yang eksklusif. Nah, akibatnya GCE belum berkembang secara signifikan. Lalu periode kedua adalah pasca Perang Dunia Kedua hingga tahun 1970-an. Nah, pada masa ini muncul kemajuan seperti meningkatnya keberagaman budaya akibat imigrasi dan berkembangnya kurikulum pendidikan nasional. Namun, masih terdapat hambatan seperti ideologi asimilasi, pengaruh perang dingin, dan kurangnya perhatian terhadap pendidikan kewarganegaraan dalam kebijakan sekolah. Nah, pada periode ketiga adalah tahun 1980-an hingga sekarang. Nah, disinilah GCE mulai berkembang pesat. Hal ini didukung oleh munculnya isu hak asasi manusia, berakhirnya perang dingin, serta meningkatnya kesadaran global. Namun, perkembangan ini juga dipengaruhi oleh neoliberalisme yang mengarahkan pendidikan pada kepentingan ekonomi. Akibatnya, GCE berkembang dalam 2 bentuk, yaitu sebagai pendidikan moral global dan sebagai sarana meningkatkan kompetensi ekonomi global. Nah, selanjutnya kita akan bahas kelebihan dari artikel ini. Artikel ini memiliki kerangka analisis yang kuat karena membandingkan 3 periode sejarah secara sistematis. Selain itu, argumen yang disampaikan juga lebih kuat secara metodologis karena tidak hanya melihat satu faktor saja, tetapi berbagai faktor sosial, politik, dan ekonomi. Nah, namun artikel ini juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah penggunaan data sekunder tanpa didukung data primer, sehingga analisisnya kurang mendalam.
Selain itu, pembagian periode yang terlalu luas membuat beberapa dinamika penting kurang terlihat. Nah, artikel ini juga kurang membahas peran guru dan siswa dalam penerapan kebijakan di lapangan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa GCE berkembang bukan hanya karena globalisasi, tetapi karena interaksi kompleks antara kondisi historis, politik, dan ekonomi. Nah, temuan ini tuh penting tidak hanya untuk Australia, tetapi juga bisa menjadi referensi bagi negara lain, termasuk Indonesia. Nah, dalam mengembangkan pendidikan kewarganegaraan yang lebih relevan dengan tantangan global saat ini. Nah, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini membantu memahami konsep pendidikan kewarganegaraan global dengan lebih jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.